Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Lucia Stovi, NIM 63040220020 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis pasar bisnis untuk kebutuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Dr. Yuda Trisananto, SPD, MM. Oke, kita langsung saja ke pembahasan menganalisis pasar bisnis. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih pasar bisnis itu mencakup apa aja? Jadi, pasar bisnis itu mencakup organisasi-organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam proses produksi barang atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau disuplai kepada pihak lain. Industri yang membentuk pasar bisnis sangat beragam, termasuk pertanian, manufaktur, transportasi, hingga perbankan dan asuransi. Menariknya nih ya, transaksi dalam pasar bisnis seringkali melibatkan uang dan produk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Persaingan antar produsen pun jadi semakin ketat nih karena mereka berlomba-lomba menawarkan barang dan jasa berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama kita, yaitu tentang pasar bisnis versus pasar konsumen. Jadi, pasar bisnis itu memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari pasar konsumen. Yang pertama, jumlah pembeli relatif jauh lebih sedikit tetapi skalanya besar. Kayak contohnya, produsen mobil, pabrik mobil itu tuh membeli ribuan ton baja dari pemasok besar, sementara pembeli konsumen biasanya hanya membeli produk akhir yang sudah jadi. Jadi, mereka tuh hanya kayak membeli mobil yang siap pakai, nggak harus merakit atau membelinya dalam skala besar. Yang kedua itu hubungan erat antara pemasok dan pelanggan. Misalnya di sebuah perusahaan konstruksi itu, mereka dapat bekerja sama secara khusus dengan produsen beton untuk memenuhi spesifikasi proyeknya. Yang ketiga, proses pembelian yang profesional. Contohnya kayak perusahaan manufaktur itu sering memperkerjakan ahli penggandaan untuk menilai kualitas produk sebelum membeli mesin produksinya. Yang keempat itu pembelian yang melibatkan banyak pihak. Kayak contohnya itu pembelian perangkat lunak ERP oleh perusahaan biasanya akan melibatkan tim IT, manajemen, dan akuntansi untuk mengevaluasi manfaatnya. Yang kelima atau yang terakhir, permintaan yang diturunkan dari kebutuhan pasar akhir. Jadi contohnya itu tuh kayak jika permintaan konsumen terhadap ponsel itu meningkat, maka produsen ponsel akan membeli lebih banyak komponen seperti chip dan layar dari pemasok. Kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pencarian pemasok dalam pasar bisnis. Jadi pembeli bisnis itu tuh biasanya menggunakan berbagai cara untuk menemukan pemasok terbaiknya, kayak direktori perdagangan. Direktori perdagangan itu maksudnya di mana sih? Jadi, seorang importir alat berat dapat mencari pemasok di direktori internasional itu tuh lewat platform digital. Terus pameran dagang. Misalnya tuh kayak perusahaan kosmetik itu tuh menghadiri pameran kecantikan untuk menemukan pemasok bahan baku organiknya. Terus pengadaan elektronik, kayak sebuah perusahaan logistis itu tuh menggunakan platform digital untuk membeli peralatan operasionalnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang proses pembelian dalam pasar bisnis. Jadi, proses pembelian di dalam pasar bisnis itu akan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan proposal. Contohnya kayak perusahaan teknologi akan mengundang berbagai vendor perangkat keras untuk mengajukan proposal sistem server baru miliknya. Yang kedua, pemilihan pemasok. Jadi pembeli akan menilai faktor seperti harga, kualitas, dan layanan. Contohnya kayak supermarket itu akan memilih pemasok bahan makanan berdasarkan kemampuan pengiriman tepat waktu. Terus yang ketiga itu ada spesifikasi pesanan rutin. Jadi setelah memilih pemasok, perusahaan akan merinci spesifikasi teknisnya. Misalnya kayak pabrik elektronik itu akan mengurundingkan pesanan chip dengan volume dan jadwal pengiriman yang spesifik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang mengelola hubungan pelanggan B2B atau business to business. Seorang pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Pemasar bisnis juga harus dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan mereka. Tetapi sebagian pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Jadi pemasar harus cermat dan tepat dalam menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan.
Poin yang pertama tentang manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi saja, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Membangun kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Pengetahuan yang khusus dan relevan dengan mitra hubungan juga merupakan penting dalam kekuatan ikatan antara perusahaan yang bermitra. Poin yang kedua itu tentang hubungan bisnis resiko dan oportunisme. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancangkan khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Misalnya, pabrik elektronik bekerja sama secara ketat dengan pemasoknya untuk mengembangkan proses dan komponen khusus yang mengurangi biaya manufaktur mesin fotokopi. Sebagai gantinya, pemasok mendapatkan penjualan dan jaminan volume. Pemahaman tentang kebutuhan pelanggan mereka yang lebih baik dan posisi yang kuat dengan pabrik untuk penjualan di masa yang akan datang. Namun, investasi khusus juga mempunyai resiko bagi pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagian investasi ini bermasalah, investasi ini mengunci perusahaan yang membuatnya menjadi hubungan tertentu. Informasi biaya dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Pembeli mungkin rentan untuk bertahan karena biaya peralihan. Pemasok mungkin lebih rentan untuk bertahan di kontrak masa depan karena aset yang didedikasikan atau ekspropriasi teknologi atau pengetahuan. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat terjadi ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah. Pemasok dapat menghindari atau berbuat curang dan tidak menghantarkan nilai yang diharapkan. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya untuk pengendalian dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Selanjutnya ada contoh implementasi nyata dalam pasar bisnis. Kasus yang pertama adalah perusahaan Electronic Tendering System atau ETS. Contohnya, perusahaan komputer memudahkan pembeli bisnis melalui platform online yang memungkinkan pembelian komputer sesuai kebutuhan teknis perusahaan. Yang kedua, pasar vertikal. Contohnya kayak perusahaan kimia menggunakan situs web untuk membeli bahan baku dengan harga yang kompetitif secara real time. Yang ketiga ada pasar barter. Contohnya sebuah perusahaan perikanan menukar jasa pemasaran dengan perangkat lunak desain grafis dari mitra bisnis. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari menganalisis pasar bisnis adalah pasar bisnis memiliki karakteristik unik yang menuntut pendekatan yang berbeda dari pasar konsumen. Pemahaman mendalam tentang proses pembelian, strategi pencarian pemasok, dan pengelolaan hubungan pelanggan adalah kunci sukses dalam menghadapi persaingan. Sebagai seorang pelaku bisnis, kita juga harus cerdas, fleksibel, dan inovatif untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan kita. Baik, begitu saja yang bisa saya paparkan dari materi tentang menganalisis pasar bisnis. Bila ada kesalahan kata atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.